Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar walaupun sampai hari ini pembelajaran masih secara daring. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum Ibu membahas materi tentang menjadi entrepreneur untuk bekal ibadah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pada materi kali ini ada dua kata kunci yang harus kalian pahami, yaitu entrepreneur dan ibadah. Pada perkembangannya, media komunikasi akhir-akhir ini memberi kemudahan kepada kita untuk mencari berbagai informasi. Ibu akan membahas secara singkat beberapa keterangan yang berkaitan dengan entrepreneur dan ibadah. Kalian dapat mempelajari lebih lanjut lagi dengan membaca dari berbagai sumber. Yang pertama, wirausaha. Wirausaha dahulu dikenal dengan kata wira swasta. Kata wira swasta adalah terjemahan dari sebuah kata dalam bahasa asing, yaitu Prancis, entrepreneur, yang dapat diartikan sebagai figur seseorang yang menjalankan usaha secara mandiri dilandasi sifat yang luhur. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah inti dari tujuan diciptakannya makhluk, baik jin maupun manusia. Pada dasarnya, setiap bagian kehidupan setiap makhluk, khususnya manusia, adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun, apakah hal tersebut berarti seseorang manusia harus menghabiskan seluruh waktunya untuk sholat, berzikir, puasa, dan segala bentuk ritual ibadah pada umumnya? Hebatnya, Allah tidak menjadikan ibadah kepada Allah hanya sebatas ibadah ritual seperti sholat dan puasa saja. Lebih dari itu, setiap aspek dalam kehidupan manusia adalah ibadah. Karena itu dalam Islam dikenal dengan dua jenis ibadah, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah muamalah atau ibadah ghair mahdoh. Sesuai dengan namanya, ibadah muamalah adalah ibadah yang dilakukan dalam bentuk menjaga hubungan sesama manusia yang tidak menyalahi aturan. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibu anjurkan sebagai bekal ibadah kita, sejak dini kalian pupuk jiwa entrepreneur atau kewirausahaan yang akan membentuk kemandirian pada kehidupan kita. Ibu akan menjelaskan perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Perkembangan kewirausahaan di Indonesia cukup menggembirakan. Meskipun pada kenyataannya penerimaan pegawai negeri sipil masih diminati pelamar yang cukup banyak. Fenomena yang mencengangkan, kini banyak sekali angkatan muda yang berminat bahkan sangat terobsesi menerjuni bidang kewirausahaan. Kursus-kursus kewirausahaan tumbuh bak jamur di musim hujan. Bisnis waralaba terus berebak, tidak saja yang global tapi yang lokal bertebaran di mana-mana. Klub-klub dan milis-milis entrepreneur juga bermunculan. Terlebih lagi, ternyata sudah banyak tokoh-tokoh muda Indonesia menjadi pakar bisnis, mentor-mentor kewirausahaan, konsultan-konsultan entrepreneurship yang naik ke panggung-panggung seminar. Bisnis rumahan secara online juga mewabah, baik dalam skala besar maupun skala retail, yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga dengan berbagai motivasi yang berbeda-beda. Sebagai seorang muslim dalam berbisnis atau menjadi seorang entrepreneur harus meneladani Rasulullah.
Kenapa kita harus meneladani Rasulullah? Karena dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan bahwa Rasulullah itu adalah suri teladan kita. Menurut TRIMS tahun 2009 mengungkapkan bahwa kredibilitas dan kapabilitas Nabi Muhammad SAW terdapat dalam 4 karakter unggulan yang disingkat pasti, fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Ditambah faktor I yaitu istiqomah. Setidaknya ada 7 jejak bisnis Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Berikut ini seperti dikutip dari buku Bisnis Rasulullah Malahayati SPSI. 1. Keberanian untuk memilih pekerjaan sebagai wirausaha atau pedagang di usia muda. Yang kedua, pernah mengikuti pamannya berdagang ke Syria pada usia anak-anak. Yang ketiga, pada saat belum memiliki modal, beliau menjadi manajer perdagangan para investor Sahibul Mal yang dengan sistem bagi hasil. Seorang investor besar Mekah, Khadijah mengangkat sebagai manajer dan memimpin ekspedisi ke pusat perdagangan Hasbah di Yaman, dan ekspedisi ini Khadijah mendapat keuntungan besar dari seluruh barang dagang miliknya. Keempat, 4 kali memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syria, Joras, dan Bahrain di sebelah timur Semenanjung Arab. Yang kelima, total ekspedisi dagang besar yang pernah dilakukan pada masa mudanya adalah 6 kali. Keenam, pebisnis besar terkenal dari Yaman, Syria, Basrah, Irak, Yordania, serta kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Yang ketujuh, lebih dari 20 tahun berkiprah di bidang perdagangan. Ibu akan memberi contoh seseorang yang dari kecil sudah menjadi entrepreneur dan sampai sekarang sudah menjadi entrepreneur sukses dan selalu berbagi pengalaman di berbagai kesempatan, yaitu Ibu Rinrin. Sebagai wirausaha, produksi, distribusi, konsultan, penggemukan sapi, tambak ikan, showroom, kantin, dan berbagi sebagai dosen, trainer, konsultan, dan lain-lain. Beliau memahamkan ke kita bahwa siapa yang bertahan dalam berbisnis hanya mereka yang bermental baja, berpikir positif, dan tetap bergerak. Kita harus mampu membuat bisnis plan yang sedekat mungkin dengan realitas dan kesanggupan untuk melakukannya. Kesimpulan dari materi yang Ibu paparkan tadi, motivasi ibadah untuk meraih ridho Allah dengan jalan bisnis dapat dijadikan dorongan untuk membangkitkan jiwa-jiwa bisnis dan kewirausahaan, sebab menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan awal dalam membentuk menciptakan pribadi yang ulet, tanggung jawab, dan berkualitas hingga akhirnya dapat bermuara. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.